Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Priyana Stumeang. Saya dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan mengenai modernisasi dan westernisasi pada KD 3.2 mengenai globalisasi. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial mengakibatkan modernisasi. Modernisasi memiliki beberapa ciri. Yang pertama, keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki. Yang kedua, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Ketiga, diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Adapun ide globalisasi. Ide globalisasi adalah sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Selanjutnya ada harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Selanjutnya, tidak mampu menyiapkan diri. Tidak mampu menyiapkan diri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengalami kultur shock. Kultur shock adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Contoh kultur shock adalah pada saat kita berlibur ke luar negeri, kita akan menemukan perbedaan antara negara tersebut dengan negara Indonesia. Contoh sederhananya adalah saat makan. Orang luar negeri atau orang barat cenderung makan menggunakan sendok, garpu, bahkan pisau. Selanjutnya, mengalami kultur lag. Kultur lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Contohnya adalah pada masyarakat kota, teknologi adalah alat yang digunakan sehari-hari. Contohnya seperti handphone. Namun pada suku pedalaman yang masih mempertahankan kebudayaan dan adatnya, mereka belum paham cara menggunakan teknologi. Nah, hal itu disebut sebagai kultur lag atau ketertinggalan budaya. Bisa kita lihat pada gambar di pojok kanan atas, terdapat visualisasi orang pada zaman dahulu cara berpakaiannya. Sementara di pojok kanan bawah itu orang zaman sekarang yang sudah mengalami perubahan sosial tadi, yaitu modernisasi. Bentuk perubahan dalam modernisasi atau directed change. Ada dua aspek. Yang pertama, aspek sosial demografi atau proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua, ada aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Selanjutnya ada ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern yang pertama, sikap menerima hal baru. Sikap menerima hal baru ini membuat kita dapat menerima adanya perubahan yang terjadi. Selanjutnya, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan, percaya diri, perhitungan, menghargai harkat martabat orang lain, percaya pada impact, dan imbalan harus sesuai dengan prestasi. Selanjutnya ada sikap mental. Kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai kultur lag, pada suku pedalaman yang masih menjaga adat dan kebudayaannya, tentu belum mengalami modernisasi atau belum paham mengenai teknologi. Maka itu bisa menjadi faktor penghambat modernisasi. Selanjutnya ada syarat modernisasi. Yang pertama, cara berpikir ilmiah yang telah tertanam. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga, sistem pengumpulan data baik dan terpusat. Yang keempat, iklim yang kondusif, terutama media.
Yang kelima, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi. Selanjutnya, desentralisasi wewenang. Selanjutnya, ada gejala modernisasi. Dibagi menjadi 3 bidang. Bidang pertama itu di bidang sosial. Yang pertama, munculnya kelas-kelas sosial. Yang kedua, munculnya sikap konsumerisme. Konsumerisme ini adalah sikap seseorang atau sekelompok yang mengonsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar, dan berkelanjutan. Yang ketiga, adanya gejala urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Penyebab urbanisasi sendiri adalah adanya daya tarik kota berupa ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya industri besar. Yang kedua, adanya tenaga ahli. Yang ketiga, adanya perkembangan dalam bidang industri. Yang keempat, adanya sudah menggunakan teknologi modern. Yang kelima, masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Selanjutnya ada di bidang politik. Yang pertama, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana informasi. Yang ketiga, berlakunya hukum secara sistematis. Bisa kita lihat pada gambar, konsumerisme adalah dampak negatif dari modernisasi. Selanjutnya ada gambar seseorang yang sedang mengoperasikan drone. Penggunaan drone ini dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Dikarenakan drone dapat terbang tinggi dan melihat secara luas dari atas. Selanjutnya ada dampak modernisasi. Modernisasi ini sendiri memberikan 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif itu yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang industri, kemajuan dalam bidang transportasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Sementara dampak negatifnya adalah yang pertama, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, munculnya kriminalitas, kenakalan remaja, dan pencemaran lingkungan alam. Bisa kita lihat pada gambar di pojok kanan, alat transportasi dulu dan sekarang. Nah, ini salah satu contoh modernisasi di bidang transportasi. Contohnya, dulu kita hanya menggunakan perahu yang hanya muat sedikit penumpang. Sementara sekarang kita punya kapal yang lebih besar yang dapat memuat lebih banyak muatan. Selanjutnya, westernisasi. Westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Contohnya seperti di industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-ciri westernisasi yang pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan, serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya hidup mewah atau hedonisme. Hedonisme sendiri adalah paham yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi merupakan tujuan hidup dari tindakan manusia. Hedonisme sendiri artinya adalah paham yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Adapun perbedaan antara modernisasi dan westernisasi. Modernisasi mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara dan tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sementara westernisasi mutlak pembaratan. Dan juga munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai satu-satunya kemungkinan yang ada.
Modernisasi dan westernisasi juga memiliki persamaan. Yang pertama, sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur-unsur dari dunia barat. Yang ketiga, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Yang keempat, sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari suatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Sekian penjelasan saya mengenai modernisasi dan westernisasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.